Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nia Marayuni dengan NPM 2113022-026. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah kepanduan Indonesia. Gerakan Pramuka berusia 60 tahun pada 14 Agustus 2021. Namun, gerakan pendidikan kepanduan di tanah air sudah muncul sejak zaman Hindia Belanda pada 1912. Dimulai latihan sekelompok pandu di Batavia. Batavia adalah nama Jakarta pada masa penjajahan Belanda, yang kemudian menjadi cabang dari Netherlands Pathfinder Organisatie atau NPO. 2 tahun kemudian, cabang tersebut disahkan berdiri sendiri dan dinamakan Netherlands Indisch Pathfinder Vereniging atau NIPV atau Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Pada saat itu, sebagian besar anggota NIPV adalah pandu-pandu keturunan Belanda. Namun, pada 1916 berdiri suatu organisasi kepanduan yang sepenuhnya merupakan pandu-pandu Bumi Putra. Adalah Mangkunegara VII, pemimpin Keraton Solo yang membentuk Javanese Pathfinder Organisatie. Setelah itu, muncul organisasi kepanduan berbasis agama, kesukuan, dan lainnya. Antara lain, Pathfinder Muhammadiyah atau Hizbul Wathan, National Pathfinder League, Syarikat Islam Afdalin Pandu, Kepanduan Bangsa Indonesia, Indonesia's National Pathfinder Organisatie, Pandu Indonesia, Pathfinder Organisatie Pasundan, Pandu Kesultanan, El Hilal, Pandu Ansor, Al-Watoni, Tridharma dari Kristen, Kepanduan Asas Katolik Indonesia, dan Kepanduan Masehi Indonesia. Kepanduan yang ada di Hindia Belanda ternyata berkembang cukup baik. Hal itu menarik perhatian pula dari Bapak Pandu Sedunia, yang tidak lain adalah Ruth Baden-Powell yang bersama istrinya Lady Baden-Powell dan anak-anak mereka mengunjungi organisasi kepanduan di Batavia, Semarang, dan Surabaya pada awal Desember 1934. Para pandu di Hindia Belanda pernah pula mengikuti Jambore Kepanduan Sedunia. Bila pada Jambore Sedunia 1933 di Hungaria hanya sebatas pada kunjungan delegasi kecil untuk menyaksikan kegiatan akbar itu, maka pada Jambore Sedunia 1937 di Belanda ikut pula kontingen pandu Hindia Belanda yang terdiri dari pandu-pandu keturunan Belanda, Bumi Putra khususnya dari Batavia dan Bandung, lalu dari Pandu Mangkunegara, dari Ambon, dan sejumlah pandu keturunan Tionghoa dan Arab. Sementara di dalam negeri, kegiatan perkemahan dan jambore kepanduan juga diadakan di sejumlah tempat. Di antaranya pada 19 sampai 23 Juli 1941 di Yogyakarta berlangsung All Indonesian Jambore atau Perkemahan Kepanduan Indonesia Lemoen. Pada 27 sampai 29 Desember 1945 berlangsung Kongres Kesatuan Kepanduan Indonesia di Surakarta. Kongres tersebut menghasilkan Pandu Rakyat Indonesia sebagai satu-satunya organisasi kepramukaan di Indonesia. Namun, ketika Belanda kembali mengadakan agresi militer pada 1948, Pandu Rakyat dilarang berdiri di daerah-daerah yang sudah dikuasai Belanda. Hal tersebut memicu munculnya organisasi lain seperti Kepanduan Putra Indonesia atau KPI, Pandu Putra Indonesia atau PPI, dan Kepanduan Indonesia Muda atau KIM. Pada perkembangannya, Kepanduan Indonesia kemudian terpecah menjadi 100 organisasi yang tergabung dalam Persatuan Kepanduan Indonesia.
Perkindo. Namun, jumlah perkumpulan kepramukaan di Indonesia tidak sebanding dengan jumlah anggota perkumpulan. Selain itu, masih ada rasa golongan yang tinggi, sehingga membuat Perkindo menjadi lemah. Untuk mencegah hal itu, Presiden Soekarno bersama Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang saat itu merupakan Pandu Agung menggagas peleburan berbagai organisasi kepanduan dalam satu wadah. Hal itu pertama kali diungkapkan Presiden Soekarno ketika mengunjungi perkemahan besar Persatuan Kepanduan Putri Indonesia di Desa Semanggi, Ciputat, Tangerang pada awal Oktober 1959. Presiden kemudian juga mengumpulkan tokoh dan pemimpin gerakan kepanduan di Indonesia. Seluruh organisasi kepanduan yang ada dilebur menjadi satu dengan nama Pramuka. Presiden menunjuk panitia terdiri atas Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Prijono, Aji Saleh, Ahmadi, dan Muljadi Jojo Martono. Gerakan Pramuka tersebut diawali dengan serangkaian peristiwa yang saling berkaitan. Pada 9 Maret 1961 diresmikan nama Pramuka dan menjadi Hari Tunas Gerakan Pramuka. Pada 20 Mei 1961 diterbitkan Keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka, dan momen tersebut dikenal sebagai Hari Permulaan Tahun Kerja. Pada 20 Juli 1961, para wakil organisasi kepanduan Indonesia mengeluarkan pernyataan di Istana Olahraga Senayan untuk meleburkan diri ke dalam organisasi Gerakan Pramuka, sehingga disebut sebagai Hari Ikrar Gerakan Pramuka. Setelah itu, pada 14 Agustus 1961, Gerakan Pramuka diperkenalkan secara resmi kepada masyarakat luas dalam suatu upacara di halaman Istana Negara, ditandai dengan penyerahan panji Gerakan Pramuka dari Presiden Soekarno kepada Sri Sultan Hamengkubuwono IX, yang juga menjadi ketua pertama Kuartir Nasional Gerakan Pramuka. Panji itu lalu diteruskan Sri Sultan Hamengkubuwono IX kepada suatu barisan defile yang terdiri dari para pramuka di Jakarta dan dibawa berkeliling kota. Tanggal 14 Agustus itulah yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Pramuka dan dirayakan seluruh pramuka setiap tahunnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.